Oke, kita serius dulu nih ini ya karena dokter ya. Serius, Ada apa nih? Ang dari X ya, dari Twitter. Kira-kira penanganan cedera pemain di klub Indonesia supaya level penanganannya sesuai klub top Eropa berapa lama lagi, Dok? Waduh, masih lama itu. Masih lama ya. Jadi yang perlu diperbaiki dari tim Indonesia itu adalah satu bukan timnya, tapi sistem dari liganya itu sendiri. Emang kenapa sistem kita yang lu lihat? Tidak seperti di BL. Jadi di basket kan ada di BL tuh. Iya. Sehebat itu mereka bisa memanage kompetisi antar sekolah Iya. itu dengan bagus. Nah, Indonesia itu harus bisa memanage itu dahulu. Kompetisi antar sekolah, SD, SMP, SMA sampai college. Baru mereka bisa memanage SSB ini biar bisa bertahan. Jadi manage dari segi apa? Jadwal, dari format, Scouting dari scoutingnya, scouting itu yang oke. pertama. Kedua harus soal bisnisnya. Jadi di Indonesia tuh banyak satu orang tuh terafiliasi di lebih satu tim, gitu loh. Jadi rangkap jabatan. bukan, Rangkap tim. bukan. Oh, Maksudnya rangkap tim malah, ya? rangkap tim. Jadi misalkan aku shareholder di tim A, tapi aku menggunakan PT Cangkang B untuk shareholder di tim B. Oke. Nah itu tuh harus diperbaiki. Baru setelah itu kalau tiga adalah memanage si tim bola ini sebagai perusahaan beneran. Jadi ada income, ada expense. Terus mereka punya tim. Baru yang terakhir kalau punya budget lebih mereka memanage tim medisnya. Gitu. Menurutku itu dulu diperbaiki terlebih dahulu. Let's say kalau misalkan udah terpenuhi semua tuh dok, apa yang mesti dilakukan di tim medisnya itu? Gimana cara nyusunnya? Kalau misalnya itu terpenuhi semua di tim medis, mereka harus proper meng-hire dokter-dokter dari dokter umumnya, dari dokter olahraganya, dari fisioterapisnya, membuat gym sendiri. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, atlet ini itu harus di-maintain, di-mesh, dan ada program dari program makam, program strength training, cardio training, recovery training, nutrisinya diatur, ininya diatur, jamnya teratur, sehingga mereka memiliki endurance yang luar biasa. Itu jawabannya. Tadi kan lu pernah bilang, masa aku aja bukan atlet six pack maka mereka Iya enggak gitu. itu loh, pola makan. Aku tuh lebih sakral di pola makan. Pola makan. Jadi kayak yang membedakan kita sama luar negeri itu adalah pola makan strict konsistensi. Tapi aku tidak bisa menyalahkan karena mereka pun juga income-nya beda-beda. Iya. Ada yang income-nya rendah banget, ada yang gajinya dirapel, ada yang nggak dibayar. ada yang belum dibayar. Apalagi kalau mereka buat fasilitas nutrisionis, gym sama dokter yang proper. Itu dulu. Kalau misalnya itu udah kejawab, tim dengan tim medis sama tim nutrisionis yang bagus, itu pasti timnya akan memiliki endurance yang luar biasa. Nah terakhir nih dari gue. Kan kalau orang mau kayak misalkan nge-gym gitu ya. Itu kan bukan cuma latihan strength sama otot doang. Tapi kan jaga makan juga. Iya. Tapi yang sering gue denger nih adalah makanan sehat di Indonesia tuh mahal. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Oh enggak, kita punya tempe loh. Itu sumber protein paling mantep loh. Sebenarnya bukan mahal. Makanan kita yang kayak gorengan itu tepung. Minyaknya juga digoreng berkali-kali. Itu kalau atlet sudah harus dihindari. Sudah harus dihindari. Terus mereka juga harus menghindari makanan-makanan processed food, frozen food. Itu harus dihindari. Mereka juga harus tahu makanan terbaiknya buat kita itu adalah makanan utuh, whole grain food. Kayak tempe. Tempe digoreng sendiri. Bukan mau nggak mereka terus nyetok dada ayam sendiri 2 kilo, 3 kilo. Terus makanan tuh dikasih menu tuh loh, cateringannya sama tim. Menunya tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah sanggup gak gitu. Kalau gak sanggup ya pasti atlet akan cari sendiri. Apa? Sego goreng, sego rendang. Iya pasti. Kalau sego Nasi rendang ya goreng nggak ya apa-apa lah. maksudnya, iya. Misal dia mau PWO, loading karbo nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin dia makan nasi goreng terus. Nasi padang terus. Apalagi Iya, masih banyak. ngerokok, alkoholan, wah ruwet coy. Susah ya. Dan itu bisa ditunjang juga sama klubnya ya. Bagaimana klubnya memberikan itu fasilitas tuh segala harus macam. klub yang ngatur. Tapi Iya. untuk itu tuh perlu budget. Itu nggak murah loh. Oke. Nggak murah loh. Gaji tim medis itu bisa 5 sampai 15 juta. Nah. Belum fasilitas Satu medisnya. orang tuh ya? Iya, belum Nah, itu fasilitasnya. Ya mana mau dokter-dokter gaji 2 juta rupiah 1,6. Lo kuliahnya udah lama. Oh tak suntik Ilmunya. formalin deh. Nih ada juga Fun Watch Football Enjoyer. Apa yang bikin cedera ACL itu kebanyakan dari pemain Eropa atau Amerika? Tapi ada laporan juga dari The Athletic yang bilang cedera yang sekarang lagi banyak itu adalah hamstring. Eksplosif. Jadi Gaya main berarti. iya Itu kayak main. ACL atau hamstring? Apa? Yang eksklusif tuh ACL atau hamstring? ACL. Kalau ACL itu rata-rata dia sering eksplosif dan pivoting. Jadi kalian harus tahu bahwa Gerak dadakan gitu ya. lutut itu kan ada pegasnya ibaratnya. Terus kalau kamu lari doang, terus habis itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu lari, pivot, lari berhenti, itu yang rugi itu ACL, meniskus, PCL. Nah ini ada pertanyaan juga. Jadi kalau misalkan kita main futsal atau mini soccer di rumput sintetis, itu baiknya pakai sepatu futsal yang rata
atau pakai sepatu yang pakai pool. Karena gue dengar kayak misalkan lu pakai pool, kalau misalkan kalau misalkan rumput, Nyangkut, lu ngijak itu kan kalau misalkan ketahan rumputnya ambrol gitu kan. Nah sementara kalau sintetis itu nahan dan itu bakal nahan lutut juga gitu. Jadi gimana tuh? Tetap pakai pool, kan ada tuh sepatu local specs Ortus Mill udah ngeluarin kan sama Nike itu yang buat pool itu tetap pool tapi pool yang lunak bukan pool besi. Oh, bukan pool besi ya. Iya, Jadi dia iya, bisa langsung gitu. Iya, pool lunak tuh kan. Aku soalnya main juga kan di situ. Jadi pivoting. Kalau hamstring itu rata-rata karena overuse. Jadi dia jarang diganti. Berarti yang Oh, makanya Newcastle. Newcastle Iya. City. Ada datanya di semua tim di Premier League. Cedera paling utama itu sekarang hamstring. Ya Iya, gara-gara overuse. pada sibuk pemainnya kan. Overuse. Jadwal Hamstring padat. itu nggak mungkin kena Capek. kalau nggak overuse. Karena kan dia komponen pertama yang digunakan untuk lari, sprint. Iya. Jadi itu penyelesaiannya istirahat. Ya Nggak harus ada- rest. nggak ada treatment. Nggak ada rest. Makanya itu pelatihnya masih 3 weeks. rotasi ya 3 weeks sebenarnya. biasanya 3 weeks kalau hamstring tuh. Oh. 3 weeks 3 minggu. 3 minggu dan 3 mingguan. Jadi makanya pas aku lihat ini kan tahun depan kan UCL berubah format. Itu tinggal tunggu waktu tuh hamstring semua. Ya, pasti. Ya, tapi rata-rata sebenarnya hamstring. kalau nggak usah jauh-jauh UCL ya, kita ngelihat akan ada Boxing Day, festive period juga di Desember. itu juga. Jadi kita bisa nggak kaget kalau banyak pemain hamstring sebenarnya. Oh mereka Dengan itu jadwal yang ada gila, triknya. kan? Nanti tanggal 17 kartu kuning aja semua. Ada trik. Oh lihat ada triknya itu. Bikin ini ya. Iya jadi Sebenarnya. Kayak Sergio Ramos dulu ya, yang kebalik duluan ya? Iya. Makanya kalau ada pemain bola dia tuh leg day terus, kayak leg day terus dia leg extension, terus dia sampai latihan core habis-habisan. Itu tuh untuk menguatkan daya tahan hamstringnya sebenarnya sama betis. Iya, leg extension kayak gitu. Terus dia juga hamstring curl. Terus habis itu dia juga latihan pilometrik. Jadi kita lari tapi ditahan sama karet. Iya. Nah itu tuh penting sebenarnya. Iya. Nah di Indonesia ada nggak program itu gitu? Kalau enggak ya dia nanti kalau overuse pasti menit 75. Karena daya tahannya pemain bola tuh rata-rata di menit 75 atau 70. 70 tuh. Kalau Wah, pemain overuse Indonesia kenapa banyak menit 60-an udah kerasa ya? ya karena Mungkin mereka kurang kan ya? tidak disediakan proper gitu. Latihan pilometrik itu penting. Jadi bukan hanya nge-gym. Jadi kayak kita loncat tapi ditahan pakai karet. Oh. Itu ada. Nah kan kalau pemain Liga Inggris kan hamstringnya gede-gede. Salah satu pemain Madrid tuh, Wah, namanya pemain- Bale tuh. Iya, Namanya kalau Bale. menurutku Bale. pemain Ramos kemarin juga. yang kalau pernah ingat gak ketika Cristiano Ronaldo itu tendangan bebas, Iya. terus dia nunjuk quadricep. Oh yang gini Iya. ya. Nah itu tuh pamer bahwa otot paha gua nih fully power otot paha gua. Dan kalau kita lihat aku tuh paling salut sama otot kakinya si Jack Grealish. Betis tuh. Wah buatisnya bagus banget itu. Pak dia bahkan cuman pakai tipikal low decker. Deckernya. Itu kuat banget itu dan dia tuh nggak takut untuk benturan. Iya. Itu artinya mungkin dia leg day every day itu. Leg day terus squat. Tapi itu quadricepsnya dia juga gede itu. Gede banget. Karena kan biasanya tuh yang masih gede tuh yang emang misalnya free kick taker ya kan yang kayak ini atau ya Adama sih dia tadinya nggak ini ya. Tapi maksudnya kalau Grealish kan sebenarnya yang apa ya winger yang gocek-gocek gitu Itu tapi dia karena- jarang ya winger yang Karena itu untuk semakin besar dan bagus ototnya itu akan ketika benturan dia bisa meminimalisir impact benturan itu di lutut. Nggak maksud gue justru menarik ketika yang sebenarnya wing banyak di wing tapi dia gede ototnya kan biasanya wing kurus-kurus Tapi atau cepat gitu. tapi kan. menurut gua eksplosivitas tuh emang harus ditopang sama quadricep, sama betis, sama core. Iya, itu betul setuju. Itu makanya Jack Grealish tuh malah bagus. Kan kelihatan dia kenapa dimainin Guardiola daya tahannya bagus itu. Iya. Si orang itu daya tahannya bagus. Kelihatan Silva juga, juga tuh. Trent Arnold dulu ketika dia main pertama kurusnya kayak apa? Iya, iya. Sekarang kan bulk ya. Karena memang Liga Inggris tuh harus ototnya strength-nya kuat. Tapi bulk tuh bukan berarti kayak gede, bukan gym Adama ya. Lean tapi ya. Oh, berarti. lean bulk. Lean bulk. Adama kegedean nggak menurut? Kegedean. Kalau itu kegedean. Karena semakin besar otot semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Kalau yang menurutku Tapi bagus dia tuh gede lari kenceng ya Adama tuh ya. iya kalau yang Mandangnya bingung. kalau zaman dulu tuh aku takut banget kalau pemain MU yang bagus tuh kayak Vidic sama Ferdinand. Oh iya dia. Kalau nggak pernah lihat pola latihannya Roy Keane nggak? Oh iya iya. Serem loh tuh leg extensionnya. Leg extensionnya Roy Keane tuh satu unilateral. Jadi dia tuh pakai satu ngangkatnya 60 kilo terus. Buset. Jadi cek aja pola latihannya Roy Keane tuh. Leg Roy- extension tuh gini. Iya, wah keren tuh. Wah kayak itulah aku bilang yang membedakannya pemain Indonesia makanya di sana tuh disediakan fasilitas yang luar Iya, biasa dari iya. klub. Kita kan belum ada duit di situ dan itu nggak Iya. bisa salah, masih ada transformasi dulu. Ya, dan investasinya nggak ke situ ya. Iya. Udah kita bayar gaji pemain dulu deh, Iya. baru kita ngasih fasilitas. Karena gue juga dengar sebenarnya untuk development gitu ya, bukan cuma untuk skill, tapi untuk kebugaran, match fitness gitu, itu bahkan terjadi sejak off season ya. Betul, Karena kan iya, kalau iya. liga, ya udah lu liga paling ya dikit
latihan taktik Latihannya main lagi. Tapi dari off season tuh bener-bener terutama kalau gue lihat pemain basket ya, itu bener-bener kelihatan banget tuh. Iya. Dari off season itu bener-bener hard worknya di situ gitu. Dan Kalau untuk otot-otot. kalau aku ya tuh pakai kesimpulan tadi ya, ACL, PCL, meniskus tuh terjadi karena eksplosivitas, dia sering pivot mainnya. Kalau hamstring itu kalau overuse. Kasihan kalau hamstring sampai robek yang paling kasihan. Iya. Jadi kan pernah kita lihat tuh dia lari tiba-tiba aduh belakang. Batistuta tuh dulu. Aduh sampai belakangnya pedes banget itu. Rasanya kayak apa dok cedera hamstring? Kayak aku pernah pada waktu goes tuh di Bandung itu 200 kilo finish. Tapi sininya kayak ototmu tuh kayak panas. ditusuk. Enggak kayak ditusuk. Ditusuk tapi tusukannya nggak hilang. Gitu. Dan itu 3 minggu recovery-nya. Recovery-nya gimana? Yang terapi sama fisioterapi. Kalau udah parah banget ya dioperasi, dijahit. Ligamennya dijahit, otot dijahit. Oke. Ada juga pertanyaan dari semoga sehat selalu. Wah, nama username-nya begini ya. Mana ini karena lu Liverpool ya. Mana yang lebih sulit dirawat? Naby Keita, Chamberlain atau Thiago? Waduh, kalau aku sepatu kaca Thiago. Thiago ya. Ya, Thiago tuh soalnya dulu mainnya dia sering pivot. Makanya cederanya tuh menumpuk sekarang dan dia usia. Semakin kita usianya di atas 30, recovery-nya semakin kurang. Dia belum ya, tapi menuju 30 ya? Gak tahu deh. Belum kan Thiago kan? Jadi dia itu recovery-nya kan pasti kalau nggak di lutut, di ankle, di Achilles, di betis, di hamstring ya karena dia dulu mainnya di Barcelona kan sering pivot gitu. Tapi gini dok, ini karena tadi lu bilang kalau kecapean di hamstring, kalau misalnya banyak pivot di ACL, berarti mungkin gak sih cedera pemain itu spesifik karena dia tuh banyaknya ngapain gerakannya? Iya betul. Dan Jadi ini ankle tuh pemain yang begini, Iya, lutut yang pemain yang begini kayak gitu? iya betul. Iya. Paling gampang lihat Ronaldo deh, lutut. Ronaldo botak ya? R9. Karena cara mainnya gitu. Iya. Ya, makanya kan gak heran kenapa Gocek, kok gocek gitu, pindah. si Cristiano Ronaldo kan latihannya segitunya. Ya aku heran tuh Messi. Messi itu dikasarin tapi bisa utuh-utuh aja. Ya cedera itu cepet loh recovery-nya kayak cedera 3 weeks sembuh lagi. Cedera 2 wah itu 2 orang ini tuh udah orang bukan orang. Iya. Makanya kalau kita ngelihat kayak gitu berarti Ronaldo sama Messi bukan orang dong Mas. Ya, memang bukan orang. Nah, buktinya dia sampai umur ya 36 ya Iya. kita lihatlah perlakuannya Messi dulu defender sama Messi kayak apa atau defender sama Ronaldo. Tetap aja eksplosif. Udah nyikat-nyikat terus padahal tuh. Disikat terus. Itu Messi masih kedua orang ini paling parah tapi masih bisa survive terus. Harusnya cedera panjang tuh setengah tahun, setahun enggak tetap aja. Patah tuh paling enggak ya minimal ya. Iya, minimal tuh Kalau kayak gitu. disikat-sikat gitu Tapi ya. masih bisa stuck tuh Berkelit. kakinya. Iya. Wah gila tuh 2 orang ini tuh menurutku mungkin akan sulit kalau ada 2 orang lagi kayak gitu. Nah, kalau sekarang berarti Haaland Mbappe menurut lu gimana? Soal history cedera dan Kalau dibandingin sama Ronaldo sama Messi menurutku masih belum. Aku kalau ada ada fanboynya, aku masih menganggap belum ada orang bisa seperti Ronaldo sama Messi di 5 sampai 10 tahun lagi. Haaland Mbappe belum akan bisa kayak mereka berdua. Belum. Mereka tuh di level berbeda. Latihan fisiknya ininya beda. Apalagi kalau aku melihat tuh Ronaldo tuh effortnya tuh disiplin sekali Pak. Disiplin sekali. Kayak LeBron James lah Iya, kalau iya. di basket. Nah, ini ngomongin Ronaldo, kan salah satu yang terkenal itu kan pola makan dia ya. Oh iya. Pola makan dia itu apakah emang selalu harus nggak enak gitu, tapi apa ada pilihan buat makan enak tapi tetap sehat gitu? Dia punya dokter pribadi soalnya. Dan makanan sehat tuh rata-rata memang nggak berbumbu. Ketika ada bumbunya, itu jadinya akan mengurangi efek-efek protein di dalamnya. Itu yang terjadi. Nah kalau Messi itu orang cerdas, dia jalan kaki bisa tahu anjing mau ngoper kemana. scanning tipis aja itu ya. Iya itu. Matanya Tapi kalau kita lihat, memang Messi jarang nge-share latihannya apa aja. Tapi dilihat dong otot quadricepsnya. Kalau Ronaldo kan kayaknya nunjukin Kan juga. dia nunjukin terus. Iya. Jadi bukan berarti karena Messi itu gak pernah sharing dia latihannya kayak apa di medsos, bukan berarti dia tuh gak latihan. Good point. Kan banyak orang bilang Messi gak latihan tapi bisa kayak gitu. Ya lu logis bro. Pernah gak lihat Messi itu ngangkat quadricep itu belah cok. Mana ada quadricep dia tuh gede banget loh. Mana ada orang mungkin dia tuh gak pernah nge-share latihannya. Bukan berarti karena dia gak pernah nge-share latihan dia tuh gak latihan. Bener, ini bagus ya, good point ya. Karena narasi yang terbentuk Messi Ronaldo itu katanya lawan gift versus Enggak. hard work. Wah, mungkin. Padahal kita nggak Nggak mungkin. mungkin. Ya nggak masuk akal ya lu Nggak bilang masuk kalau akal. Messi itu nggak hard work gitu.
Pasti punya Messi kerja itu juga. main terus. Iya. Gimana dia nggak latihan kardio terus itu kalau nggak main terus. Iya. Cek aja tuh quadricepsnya segede apa. Kalau Ronaldo itu ningkatin power emang. Power, pokoknya power. Powernya songo-songo. Iya. Quadriceps tuh paha ini ya. Iya pahar itu. Gila. Itu kelihatan. Kalau nggak percaya zoom aja tuh quadriceps Messi kayak apa. Di capture. Ada kan ada Oke, Messi, iya. ada Bojan, ada Thiago. Yang pivot sering kan si Messi terus. Ya kayak apa lah? Ya gini aja. Messi sama Neymar. Neymar kita tahu dia sering party, sering alkohol. Ya sekarang Messi pada waktu zaman itu masih bisa eksplosif. Neymar tuh give. Gitu. Neymar kan memang masuk sudah give. mageran kan sekarang. Iya. Neymar tuh juga give gitu. Tapi kalau aku nggak setuju kalau dibilang Messi nggak pernah latihan jago. Messi pasti latihan cuman nggak nge-share aja. Makanya ceilingnya Neymar nggak se-Messi, nggak se-Ronaldo ya. Iya, Nggak kalau atas Neymar kan kayak- nge-share entertain, Ronaldo nge-share lifestyle. Udah kayak selebgram influencer kesehatan kalau di Indonesia itu. Endorsementnya Elmen itu. Iya. Itu kan yang dicari memang. Dia kan bisnis juga di luar kan. Saya termahal loh tuh sedunia kan dia. Dia Iya. ya gitu loh. Oke. Dan ada juga pertanyaan dari Daniel Van Nguyen. Dok, kalau Drinkwater lahir di Indo, Daniel Van Nguyen. Dok, kalau Drinkwater lahir di Indo, apakah jadi saudaramu dok? Soalnya namanya jadi Drink Tirta. wah su bercandaanmu bro. Kurang banget sih bercandanya. Daniel Drinkwater kalau di Indo apakah jadi saudaraku? Enggak apa-apa, ganteng aku lah. Alter udah ego. pasti aku jadi selebgram itu. Iya, sama Sandy Darmanta. Dok, ini soal kopi ya. Apakah stres menyebabkan asam lambung dan terlalu banyak minum kopi juga? Dan apakah rasa nggak mengantuk karena kafein sama dengan nggak mengantuk akibat gula? Ini pasti konteksnya soal begadang ya. Nonton bola Kalau begadang. jadi gini, kafein itu psikoaktif. Kafein psikoaktif itu akan memicu saraf simpatis karena itu kan skripsiku kan dulu buat dokter. Jadi kalau kita meminum kopi dalam catatan bukan kopi instan karena Ya. kopi bubuk itu kandungan kafeinnya yang instan nggak sebanyak dengan kopi murni ya. Kopi yang memang di kopi beneran Ya. itu dia psikoaktif. Kalau pada orang yang nggak kuat, namanya psikoaktif itu akan memicu asam lambung, memicu adrenalin, memicu tekanan darah. Kalau nggak kuat pasti berdebar-debar sama asam lambungnya potensi meningkat. Ya kalau nggak kuat ya jangan minum kopi yang berkafein tinggi. Jadi tergantung orang ya sebenarnya. Tergantung orang. Tapi kalau memang buat pre-workout, dia hamin 2 jam kuat banget. Aku pre-workoutnya latte soalnya, es latte tanpa gula. Oke. Dan kalau dibuat, apakah dia efek ngantuknya beda sama gula? Beda. Satunya psikoaktif, satunya sumber energi. Psikoaktif tuh memacu kita adrenalin rush. Jadi kita kayak fight and flight. Kalau simpatifnya aktif, kita tuh kayak responnya siap aja. Nah, gulanya itu sebagai sumber energi. Oke. Kayak kamu udah tahu mau berantem, tapi kalau gak ada gula ya percuma. Jadi kalau kafeinmu udah ready, tapi gak ada gula ya kamu cepet habis. Staminanya cepet Karena kan habis. orang banyak yang tadi kan lu ice latte. Ada juga orang kan gue americano nih gitu. Iya, kalau latte itu kenapa? Karena masih ada susunya, dia buat kaloriku. Karena aku bulking. Kalau es americano biasa buat orang cutting. Untuk apa? Cutting. Jadi dia tidak mau ada, dia pure. Gulanya. Dia pure gak ada kalorinya dari susu, dia pure hanya untuk kafeinnya untuk PWO. Biasa diminum 1 atau 2 jam sebelum olahraga. Oke. Americano Indonesia yes. Iya. Lone Wolf dari Instagram. 2 pertanyaan terakhir nih. Lone Wolf dari Instagram. Gimana perasaannya dok kalau nanti sang anak pas gede jadi fans MU? Dia fans Barcelona udah. Ya kalau berubah kan bisa. Kan orang bisa berubah. Tak coret kakak. Itu udah kebijakan. Gak bisa? Gak bisa. Jadi dalam hidup dia bisa memilih Sudah aku tapi udah bilang fans kok, nggak. kamu dukung MU, jangan sebut kalau aku bapakmu. Oh iya pak, siapa? Aku Barcelona kok, gak mau Liverpool. Dia gak mau Liverpool, dia maunya Karena apa? Dia maunya Barcelona. Anak zaman sekarang itu rata-rata kalau gak Barcelona Madrid. City? Jarang lah. Mereka tuh soalnya. Oh, iya. Jadi gini, makanya aku tuh berterima kasih pada sosok Ronaldo sama Messi gitu loh. Karena sosok Messi itu yang ngebuat anak-anakku tuh suka bola. Oke. Suka bola. Oh Messi tuh girinya bagus. Jadi dia latihan lari, dia latihan ini. Terus dia ngeliatin konten Ronaldo. Itu oh latihannya kayak gini. Dia langsung kalau nge-gym tuh umur berapa. Jadi Ronaldo sama Messi tuh mengajarkan vibe yang baik buat anak kecil. Oh inspirasi ya. Bukan Iya, cuma main bola iya, tapi iya. Jimmy juga. Ini menarik Iya, ya. kalau anakku tuh beneran dia tanya, dia umur 7 tahun dia tanya olahraga kok bisa keker tuh gimana nge-gym. Oh berarti kayak papa nge-gym. Jadi dia tanya kapan mulai nge-gym dan kawan. Jadi anakku ngefans Barcelona, dia sudah punya koleksi jersey-jersinya. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari netizen. Apriliansyah. Dok, apa benar kalau kita serangan jantung bisa diserang balik? Ada komentar. Oke itu jawabannya. Itu jawabannya. Mungkin bisa dijawab di Serang kali. Di Serang dijawabnya. Saya Di Serang, daerah Serang.
Banten. Nggak dijawab udah ya gitu ya dok ya. udah.